Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Nurlita Pidi Nugraheni dengan NIM 202121070, 2. Fiskahana Paradita dengan NIM 202121092. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Susunan Badan Peradilan Agama. Untuk materi yang pertama, ada tingkatan pemeriksaan perkara di peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh 1. Pengadilan agama, 2. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Pengadilan agama sendiri merupakan pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding. Pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan tinggi agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya. Untuk yang selanjutnya ada susunan badan peradilan agama. Susunan badan peradilan agama terdiri dari 1. Pimpinan, 2. Hakim, 3. Panitera, 4. Sekretaris, 5. Jurusita. Sedangkan susunan badan peradilan tinggi agama terdiri dari 1. Pimpinan, 2. Hakim, 3. Panitera, dan yang keempat sekretaris. Berikut penjelasan mengenai pimpinan dan hakim. Pengadilan agama dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Untuk dapat menjadi ketua dan wakil ketua pengadilan agama harus mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 7 tahun sebagai hakim pengadilan agama. Pengadilan tinggi agama dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Ketua pengadilan tinggi agama dapat diangkat dengan syarat mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama. Wakil ketua pengadilan tinggi agama dapat diangkat dengan syarat mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 4 tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan dihentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Tugas-tugas ketua pengadilan adalah sebagai berikut. 1. Mengatur pembagian tugas para hakim. 2. Membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan kepada majelis hakim. 3. Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang menyangkut kepentingan umum yang harus segera diadili maka perlu didahulukan. 4. Menentukan bahwa suatu perkara menyangkut kepentingan umum. Dan yang kelima, mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, penjelasan mengenai hakim. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diangkat oleh Presiden atau usul Ketua Mahkamah Agung dan diberhentikan oleh Presiden atau usul Ketua Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Hakim pada pengadilan tinggi agama adalah hakim tinggi. Syarat-syarat agar dapat diangkat menjadi hakim pada pengadilan agama adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Beragama Islam. 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5. Sarjana Syariah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. 6. Lulus pendidikan hakim. 7. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. 8.
berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. 9. Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Dan yang ke-10, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Susunan Badan Peradilan Agama yang selanjutnya adalah Panitera. Panitera adalah pejabat pengadilan yang salah satu tugasnya membantu hakim dalam membuat berita acara pemeriksaan di proses persidangan. Panitera Pengadilan Agama dalam tugasnya biasanya dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera muda, beberapa panitera pengganti, dan beberapa jurusita. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama dalam tugasnya biasanya dibantu oleh wakil panitera, beberapa panitera pengganti, dan panitera muda. Pengadilan Agama memiliki tugas meliputi yang pertama, menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, mengatur tugas wakil panitera, panitera pengganti, dan panitera muda. Yang ketiga, membantu hakim dengan menghadiri atau mencatat jalannya persidangan di pengadilan. Yang keempat, membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan. Dan yang kelima, melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan. Sedangkan panitera Pengadilan Tinggi Agama hanya bertugas sebagai pelaksana administrasi teknik, justisil, dan pembantu hakim dalam persidangan. Tidak meliputi pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan. Untuk dapat diangkat menjadi panitera, syarat yang harus dipenuhi antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama kurang lebihnya sama. Syarat tersebut meliputi warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syariah, berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun, sebagai wakil panitera atau panitera muda, dan yang terakhir sehat jasmani dan rohani. Susunan Badan Peradilan Agama yang selanjutnya adalah sekretaris. Sekretaris pengadilan biasanya bertugas untuk menangani administrasi umum pengadilan, seperti administrasi kepegawaian. Yang dalam tugasnya tersebut, sekretaris biasanya dibantu oleh wakil sekretaris. Sekretaris sendiri biasanya diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris, baik itu untuk Pengadilan Agama maupun untuk Pengadilan Tinggi Agama, adalah yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, berijazah paling rendah adalah sarjana muda hukum atau sarjana muda hukum syariah atau sarjana administrasi. Yang keenam, berpengalaman dalam bidang administrasi pengadilan. Dan yang ketujuh atau terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Susunan Badan Peradilan Agama yang selanjutnya adalah jurusita. Pada setiap pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama, ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti. Jurusita sendiri memiliki tugas meliputi yang pertama, melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan dan putusan pengadilan. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Dan yang keempat, membentuk berita acara
yang salinan aslinya diserahkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kewenangan jurusita dalam melaksanakan tugasnya terbatas pada daerah hukum pengadilan yang bersangkutan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi jurusita pada pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama, yaitu meliputi yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang keempat setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, yang kelima berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, yang keenam berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai jurusita pengadilan atau sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama, dan yang ketujuh atau terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Jurusita diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul dari Ketua Pengadilan. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan itu sendiri. Jurusita tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampun, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai panitera kecuali ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang, yaitu seperti advokat atau jabatan lain yang diatur oleh Mahkamah Agung. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.